Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Ramadan Kemenak Kota Malang yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa menjalankan serangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua aktivitas kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Cahaya Ramadan Kemenak Kota Malang yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 5 keistimewaan bulan Ramadan yang tidak ada bagi umat-umat sebelumnya. Yang pertama, kata Nabi, bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Sebagaimana sabda Nabi, khulu famis shaimin atib indallahi ta'ala min rihil misik. Bahwasanya bau mulut tak sedap dari orang yang berpuasa itu lebih harum nanti di sisi Allah saat hari kiamat. Sehingga ulama berpendapat bahwa dimakruhkan seseorang untuk membersihkan mulut setelah waktu sholat duhur. Yang kedua, keistimewaan Ramadan yang tidak ada bagi umat-umat sebelumnya adalah bahwa malaikat mendoakan bagi mereka-mereka yang berpuasa. Sebagaimana hadis Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mustasakhirin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mendoakan atas hajat yang dimintakan bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu, saat azan maghrib dikumandangkan, sebaiknya kita berdoa. Kita sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diamini malaikat dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan yang tidak ada bagi zaman umat sebelumnya adalah bahwa saat Ramadan tiba, syaitan-syaitan dibelenggu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwaabal jannah wa ghaliqat abwaaban nar wa sighatat minasyayatin. Sesungguhnya saat Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, sedangkan syaitan dibelenggu. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa syaitan itu dibelenggu? Imam Syafi'i menjelaskan bahwa di saat Ramadan tiba, syaitan-syaitan dibelenggu sebab jika dilepas akan ada potensi umat manusia, ada potensi umat Nabi Muhammad SAW itu untuk berbuat dosa. Bukankah kalau kita ingat sejarah dulu bahwa Iblis saat diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam, lantas Iblis mengatakan bahwa ana khairum minhu, saya ini lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini terbuat dari api sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Nah, tersebab sifat sombong itulah akhirnya Iblis dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas permohonan Iblis kepada Allah bersedia masuk ke dalam neraka, tetapi Bani Adam, manusia, harus menjadi teman di neraka jahanam. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti buat kita, al-kibru batarul haq
wa'adbun nasi. Bahwasanya Rasulullah SAW itu mewanti-wanti kita jauhi sifat sombong. Ada dua kata Nabi sifat sombong. Yang pertama adalah susah mendapatkan nasihat masukan dari orang lain, dan yang kedua adalah merendahkan orang lain. Mudah-mudahan kita jauh dari sifat itu, dan semoga momentum Ramadan ini menjadi ibrah buat kita, menjadi penyemangat buat kita agar menjadi hati yang senantiasa bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaan bulan Ramadan yang tidak ada pada umat-umat terdahulu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala saat ini sedang menghias surga hari ini. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati thamaniya abwabin fiha babu yusamma rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 8 pintu surga yang salah satunya disebut dengan surga Rayyan. Tidaklah masuk di dalamnya kecuali bagi mereka-mereka yang berpuasa. Nanti pada hari kiamat surga Rayyan akan memanggil orang-orang berpuasa. Aina shaimun? Mana orang yang berpuasa? Maka masuklah orang-orang yang berpuasa ke dalam surga untuk menjadi penghuni surga selama-lamanya. Yang terakhir, yang kelima, keistimewaan bulan Ramadan yang tidak ada bagi umat-umat yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa bagi hamba yang berpuasa di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, cahaya Ramadan Kemenak Kota Malang yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.